Misil Sitis, dua labirin maut yang menjadi mimpi buruk bagi intelijen barat dan teka-teki geopolitik paling rumit di abad ke-21. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dikepung sanksi ekonomi paling ketat dalam sejarah selama puluhan tahun justru berhasil membangun armada rudal terbesar di Timur Tengah? Tahun 2026 menjadi saksi bahwa Iran memegang kunci teknologi hipersonik yang diklaim mampu menembus perisai udara tercanggih milik Amerika Serikat dan Israel. Untuk memahami mengapa Iran begitu terobsesi dengan rudal, kita harus kembali ke tahun 1980. Saat itu, Republik Islam yang baru lahir langsung diserbu oleh Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein dalam apa yang dikenal sebagai War of the Cities. Teheran dihujani rudal Scud, dan mereka tidak punya cara untuk membalas. Barat menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada yang mau menjual senjata ke Iran. Disinilah mentalitas kemandirian atau mati lahir. Trauma dihujani rudal tanpa pertahanan membentuk doktrin militer Iran. Hingga hari ini, mereka mulai melakukan rekayasa balik pada rudal Scud dari Libya dan Korea Utara menamainya Shahab 1. Itu adalah awal dari sebuah evolusi yang tidak pernah berhenti selama 4 dekade. Mereka tidak hanya meniru, mereka berinovasi tanpa angkatan udara yang modern. Rudal adalah satu-satunya asuransi jiwa bangsa bagi Teheran. Iran tidak menyimpan aset berharganya di gudang permukaan tanah yang mudah dideteksi. Inilah bagian yang paling mengerikan bagi para perencana militer lawan misil Sitis. Mereka membangun benteng di bawah lapisan batu granit pegunungan Zagros. Fasilitas ini dirancang untuk menahan ledakan bom penghancur bunker milik Amerika yang paling kuat sekalipun di dalam labirin ini. Rudal tidak hanya disimpan tetapi diproduksi dari nol, dari pembuatan bahan bakar padat hingga perakitan hulu ledak presisi. Semuanya dilakukan di kegelapan bawah tanah. Keunggulan taktisnya sangatlah brutal, survivalitas total. Satelit mata-mata tercanggih sekalipun tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan di bawah sana. Rudal-rudal ini bisa diluncurkan langsung dari dalam terowongan melalui pintu rahasia yang hanya terbuka beberapa detik sebelum peluncuran. Ini membuat waktu reaksi sistem pertahanan lawan terpangkas drastis. Kompleks seperti Parchin dan Shahroud bukan lagi sekadar pabrik. Mereka adalah pusat saraf dari strategi pertahanan yang membuat invasi darat ke Iran menjadi misi bunuh diri. Mari kita bicara tentang teknologi dan bagaimana pedang Iran ini berhadapan langsung dengan perisai barat di tahun 2026. Pertama, kita harus melihat Fatah 2. Ini adalah rudal hipersonik dengan jangkauan hingga 1.500 km. Target utamanya adalah pusat saraf Israel, seperti Tel Aviv dan instalasi nuklir di Mona. Lawan tandingnya adalah sistem Arrow 3 milik Israel atau THAAD milik Amerika Serikat. Namun di tahun 2026, status efektivitas Fatah 2 dinilai sangat tinggi. Karena kecepatannya yang melampaui Mach 13 membuatnya hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem radar dan intersepsi standar. Saat ini Fatah 2 tidak terbang dalam lintasan parabola yang bisa diprediksi. Ia bermanuver di atmosfer mencari celah di antara deteksi radar. Selanjutnya adalah tulang punggung balistik Iran Khorramshahr 4. Atau yang dikenal sebagai Hibar dengan jangkauan 2000 km. Rudal ini dirancang khusus untuk menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Penawar utama untuk rudal ini adalah sistem Patriot PAC-3. Namun Khorramshahr 4 membawa hulu ledak seberat 1,5 ton dengan teknologi presisi tinggi. Daya hancurnya yang masif mampu melumat bunker atau landasan pacu besar dalam satu kali hantaman, membuat tingkat efektivitasnya tetap berada di level tinggi meskipun dihadang oleh sistem Patriot. Di kategori rudal jelajah, Iran memiliki Pave. Rudal ini memiliki jangkauan 1.650 km dengan target utama infrastruktur minyak dan kapal induk. Berbeda dengan rudal balistik, Pave terbang sangat rendah untuk menghindari deteksi radar lawan seperti Iron Dome atau sistem Aegis di kapal perang Amerika. Meski demikian, efektivitas Pave berada di level sedang. Jika terdeteksi lebih dini, rudal ini masih bisa dicegat. Namun kekuatannya itu terletak pada serangan kawanan atau swarming yang bertujuan membuat sistem pertahanan lawan kewalahan. Lalu ada Sekjil rudal balistik berbahan bakar padat, dengan jangkauan terjauh mencapai 2.500 km. Rudal ini mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara dan seluruh kawasan Teluk. Lawan tanding utamanya adalah rudal SM-3 yang diluncurkan dari kapal perang Aegis.
Keunggulan Sejil adalah kecepatan persiapannya karena menggunakan bahan bakar padat. Sejil bisa diluncurkan dalam waktu kurang dari beberapa menit, sehingga sangat sulit dideteksi oleh satelit sebelum ia benar-benar lepas landas di tahun 2026. Sejil tetap menjadi ancaman dengan status efektivitas sangat tinggi. Lalu siapa sebenarnya yang berada dalam jangkauan maut para rudal ini? Prioritas utama sudah pasti adalah Israel. Seluruh wilayahnya berada dalam jangkauan penuh. Ini adalah cara Iran mengimbangi keunggulan udara Israel. Prioritas kedua adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab, dikuasai untuk memastikan bahwa jika serangan dimulai, pangkalan-pangkalan ini akan hancur dalam hitungan menit. Dampak yang paling nyata bagi dunia adalah Selat Hormuz, jalur nadi minyak global. Iran tidak perlu menutup selat dengan kapal perang besar. Mereka cukup menempatkan rudal jelajah dan drone di sepanjang pesisir. Jika konflik pecah, pasokan energi global akan berhenti seketika, dan ekonomi dunia akan jatuh ke dalam resesi hebat. Mengapa Iran lebih memilih rudal daripada membangun angkatan udara yang canggih? Jawabannya adalah analisis biaya versus efektivitas yang sangat cerdas. Secara militer, membangun dan merawat armada jet tempur modern membutuhkan biaya miliaran dolar dan sangat rentan dihancurkan. Di pangkalan rudal jauh lebih murah, bisa diproduksi massal di bawah tanah dan tidak butuh nyawa pilot di dalamnya. Inilah yang disebut duel asimetris. Satu unit rudal penjegat Patriot harganya bisa mencapai 15 juta dolar. Sekarang bandingkan dengan Iran yang bisa mengirimkan 100 drone murah seharga 20.000 dolar hanya untuk menguras stok amunisi lawan. Saat Parisai lawan kosong, barulah Iran meluncurkan Fatah 2 Nah dalam perang di tahun 2026. Ini kuantitas memiliki kualitasnya sendiri. Logistik menjadi kunci keberhasilan. Laporan intelijen terbaru menyebutkan Iran telah mempercepat produksi, menggunakan bahan kimia seperti sodium perklorate untuk memastikan stok mereka tetap di atas angka 2.000 unit rudal siap pakai. Di tengah sanksi internasional yang kembali diperketat, kemandirian industri militer Iran justru semakin menguat. Mereka tidak lagi bergantung pada pasukan luar. Mereka telah menciptakan ekosistem teknologi sendiri di bawah tekanan. Jadi, apa kesimpulannya? Program rudal Iran sebenarnya bukan tentang agresif buta, melainkan tentang deterrence atau pencegahan. Iran belajar dari sejarah pahit bahwa tanpa kekuatan yang menakutkan, mereka akan ditindas dengan rudal di bawah tanah ini. Mereka telah berhasil mengubah aturan main di Timur Tengah. Teknologi hipersonik dan misilesiti memastikan satu hal, tidak ada lagi pihak yang bisa meremehkan kekuatan Iran tanpa resiko kehancuran total di kedua belah pihak. Rasa takut ini kini menjadi alat diplomasi yang paling efektif di kawasan Teluk. Masa depan program ini tampaknya akan terus bergerak ke arah presisi yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih ekstrim. Meskipun sanksi internasional diperketat, mesin-mesin di bawah pegunungan Zagros tidak akan berhenti berputar. Dunia mungkin terus berdebat di meja perundingan PBB, tapi di kedelapan terowongan beton sana, realitas baru sedang dibentuk. Peta kekuatan dunia sedang bergeser di mana lubang-lubang rahasia di perut gunung menjadi pengingat bahwa perang di masa depan tidak akan pernah sama lagi.